asing yang menyedihkan. Selain bodoh, kau juga menjijikan. Itu kejam. Geblocks ya, don't you dare come to Indonesia. No! Pernah nggak sih kalian melihat seseorang dimarahi aplikasi? Kedengarannya aneh, tapi inilah yang sering dialami para bule saat mencoba belajar bahasa Indonesia lewat aplikasi belajar bahasa. Awalnya mereka mengira semuanya akan mudah. Bahasa Indonesia sering dianggap sebagai salah satu bahasa yang relatif gampang dipelajari. Tidak ada perubahan kata kerja yang rumit seperti dalam banyak bahasa Eropa, cara membacanya juga cukup sesuai dengan tulisannya. Karena itulah banyak bule memulai perjalanan belajar mereka dengan penuh percaya diri. Tapi rasa percaya diri itu biasanya tidak bertahan lama. Begitu masuk ke latihan pertama, mereka mulai menemukan kata-kata yang terdengar mirip tetapi memiliki arti yang berbeda. Setelah itu, muncul berbagai aturan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan disinilah drama dimulai. Setiap kali salah menjawab, aplikasi langsung memberikan omelan seperti guru yang sangat disiplin. Jagung rebus. Ulangi itu sekarang, tanpa membuat kesalahan. Jaga umbus. Dasar orang asing yang menyedihkan. Selain bodoh, kau juga menjijikan. Coba lagi, jagung rebus. Bilang cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu kelewatan sesuatu, idiot. Hehehe. 67, 67, 67. Berhenti. Jangan marah, aku sudah di sini sekarang. Hehehe. Bagaimana cara mengatakan I ate a watermelon dalam bahasa Indonesia? Semangka memakanku. Holy, the watermelon ate you? Kata-kata itu one in a melon dan bukan dalam cara yang bagus. Yang benar itu, saya makan semangka. Berhenti mencoba membuat semangka memakanmu dan kembali ke pelajaran learn. Ulangi lagi. Suami mana yang lebih kaya ya? Suami Indonesia atau suami Malaysia? Kaya? Apa hubungannya denganmu? Kenapa mereka bahkan tertarik padamu? Kamu bisa memasak atau menghasilkan uang? Kamu bahkan tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan benar. Kamu seharusnya bersyukur jika ada yang bahkan menginginkanmu. Aku suka jagung hangat. Rasanya lezat. Sekarang ucapkan lagi, ayo. Aku suka jagung hangat rasanya lezat. Dasar orang asing menjijikkan. Selain menjijikkan, kau juga gila. Lagi-lagi. Bagaimana cara mengucapkan thank you dalam bahasa Indonesia? Halo kan? Bodoh! Oh, Jika burung hantu hijau itu membuatmu mengucapkan halo untuk thank you, kamu punya masalah serius. Bagaimana cara mengatakan I drank tea dalam bahasa Indonesia? Teh minum saya. Kamu itu benar-benar bodoh. Beginilah jadinya kalau kamu selingkuh dariku, tahu? Apa? Meski sering membuat frustasi, banyak bule justru mengaku ketagihan belajar bahasa Indonesia. Setiap kesalahan menjadi bahan tertawaan. Setiap kata baru terasa seperti pencapaian besar. Apalagi ketika mereka berhasil mengucapkan kalimat pertama dengan benar dan langsung dipuji oleh orang Indonesia. Dari situlah mereka sadar bahwa belajar bahasa Indonesia bukan hanya soal menghafal kata, tapi juga memahami budaya, kebiasaan, dan cara berpikir masyarakatnya. Jadi kalau suatu hari kalian melihat video bule mengeluh karena aplikasinya terasa galak, jangan heran. Karena di balik ekspresi frustasi itu, biasanya mereka sedang menjalani salah satu pengalaman belajar bahasa yang paling seru dan penuh kejutan. Menurut kalian, bagian tersulit dari bahasa Indonesia apa yang paling bikin orang asing pusing? Imbuhan, bahasa gaul, atau arti kata yang bisa berubah-ubah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Keren. Ih, kamu keren banget. Keren. Keren. Udah jam 6 loh. Bukannya kamu harus nyampe kampus jam 7? Bukannya kamu harus sampai kampus jam 7. Bukan
Bukannya kamu harus nyampe kampus jam 7. Bukannya kamu kalau sebuah Bukannya kalau betul-betul Bukannya kamu kalau sekapai kalau Bukannya kamu harus nyampe kampus jam 7. 안지르르구에 낚시르르르 방겟, 스낚시르르 이뚜, 상갓 아맛 낚시르르르, 이니칼로 케타우나, 팔마린타, 파스틸라사 낚시르르구에 우다, 디자딘 반방킷, 리스트르르릭, 대난간 낚시르르르, 구에 가페 둘리, 양 팬팅구 낚시르르르, 플라타. Ini hurufnya bacanya apa? Oh itu N. Oke, kalau ini ek berarti. Itu G. Terus ini bacanya Eng. Itu Eng. Oke, kalau ini bacanya apa? Itu E. Jadi ini binatang elang gitu ya. Sorry, itu hurufnya ada 3 pelafalan. E, sama E. Jadi itu elang. Terus cara bedainnya gimana? Pakai feeling aja. Anjir, susah banget nih bahasa. Sendirian di kafe. Aduh. What did I just teach you? Dan mau kondo. Ajarinnya nggak bener dia. Ini ada banyak followers baru yang mungkin bingung kenapa aku bisa bahasa Indonesia. Jadi di video ini aku mau menjelaskan ceritanya kenapa aku belajar bahasa Indonesia. Jadi awalnya aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah karena itu pelajaran wajib di sekolah aku dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 9. Nah, setiap sekolah di Australia harus belajar bahasa asing, tetapi tidak semua sekolah belajar bahasa Indonesia, tetapi untunglah ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah aku. Nah, aku memang orang yang suka belajar bahasa asing, itu memang hobi aku. Tetapi aku khususnya tertarik dengan Indonesia karena aku suka banget budayanya. Di Aussie, cara kami belajar bahasa itu keren sih. Kalau dibandingkan cara di Indonesia, di mana kalian belajar grammar dan kosakata yang agak membosankan, kalau kami belajar bahasa lewat budaya. Misalnya, kami belajar grammar dan kosakata lewat topik seperti perayaan, makanan, tradisi, alam, dan lain-lain. Nah, karena hampir setiap tahun aku juara di kelas bahasa Indonesia, aku milih lanjut belajar sampai kelas 12. Dan waktu udah lulus SMA, aku pikir percuma kalau nggak lanjut belajar bahasa Indonesia kalau sudah selancar ini. Jadi, aku memilih bahasa Indonesia sebagai major aku di kuliah. Nah, aku pikir aku lancar, tapi ternyata bahasa aku baku banget karena di sekolah dan univ kami belajar bahasa formal. Jadi untunglah karena di kursus aku yaitu studi internasional, aku bisa exchange selama 1 tahun dan aku memilih exchange di Indonesia dan belajar di UI. Di sana aku bisa belajar banyak tentang bahasa gaul dari teman-teman aku di sana. Jadi mungkin bahasa Indonesiaku nggak sebaku dulu. Nah juga karena pacar aku orang Indonesia dan aku banyak teman Indonesia, aku pakai bahasa Indonesia setiap hari sekarang. Dan itu kenapa mungkin logatku sedikit beda karena aku memang pakai bahasa Indonesia setiap hari. Oh ya, aku penasaran, kalian pikir logat aku itu kayak logat di mana di Indonesia? Jadi itu sedikit cerita kenapa aku bisa bahasa Indonesia. Kalau kalian penasaran, aku ada video dari waktu aku di kelas 12 di SMA, di mana aku pakai bahasa Indonesia untuk tugas sekolah, kayak pidato gitu. Apakah kalian mau lihat itu? Komen di bawah dan mungkin aku posting. What's up, bro? Where you from? I'm from USA, bro. Where you from? Indonesia. Do you know Indonesia? I know, bro. Di mana? What? Di mana? Who's that? Itu bahasa Indonesia. Your name? Di mana? Your name Kelvin. Di mana tuh speak. Di Okay. Iya, bro, aku ngerti ya, bro. What's your name? Nama aku Mas Rian. Anjir, gila. Ya, tahu, bro, tahu. Tahu, tapi tadi gimana nggak tahu. Nggak tahu. Aku main prank aja, bro. Halo semuanya. Halo semua. Enggak, Bang. Abangnya serius dari mana? Aku asli Amerika. Asli Amerika. Berarti hebat anjir, tinggal di Indonesia. Dulu saya di Indonesia, tapi sebulan aja ya. Anjir, udah pas ya.
Enggak. Biasa aja sih. Nggak biasa aja sih.